Psikologi, people pleaser, 5 cara elegan berkata, tidak, tanpa merasa bersalah. Apakah, ya, adalah kata favorit Anda? Bahkan saat hati Anda berteriak, tidak? Pernahkah Anda mengiyakan ajakan teman padahal tubuh sudah lelah? Atau mengambil alih tugas rekan kerja hanya karena tidak enak menolak? Jika skenario ini terasa akrab, Anda tidak sendirian. Selamat datang di dunia people pleaser. People pleaser atau si tukang menyenangkan bukanlah sebuah kelemahan karakter, melainkan pola perilaku yang berakar dari kebutuhan mendalam untuk diterima dan rasa takut akan penolakan atau konflik. Seorang people pleaser seringkali mengukur nilai dirinya berdasarkan validasi dan kebahagiaan orang lain. Sayangnya, seringkali dengan mengorbankan kebutuhan, waktu, dan energi mereka sendiri. Namun, terus-menerus berkata, ya, saat Anda ingin berkata, tidak, adalah resep pasti menuju kelelahan mental, burnout, kecemasan, dan hilangnya jati diri. Belajar berkata, tidak, bukanlah tindakan egois, melainkan sebuah bentuk penghargaan dan perlindungan diri yang paling mendasar. Menguasai seni berkata, tidak, secara sehat akan membuka pintu menuju kehidupan yang lebih otentik dan seimbang. Manfaatnya sangat besar, di antaranya mengurangi stres dan kecemasan, Anda tidak lagi terbebani oleh komitmen yang sebenarnya tidak Anda inginkan. Meningkatkan energi. Waktu dan energi yang tadinya terkuras untuk orang lain kini bisa Anda alokasikan untuk prioritas dan istirahat Anda sendiri. Membangun hubungan yang otentik, orang lain akan menghargai Anda karena diri Anda, bukan karena apa yang bisa Anda lakukan untuk mereka. Hubungan menjadi lebih tulus. Meningkatkan rasa percaya diri. Setiap kali Anda berhasil menetapkan batasan, Anda mengirim sinyal ke diri sendiri bahwa kebutuhan Anda itu penting dan valid. Mengapa berkata, tidak, terasa begitu sulit dan memicu rasa bersalah? Sains punya jawabannya. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Journal of Experimental Social Psychology menyoroti fenomena yang disebut fear of being harsh. Peneliti, termasuk Dr. Vanessa Bones dari Cornell University, menemukan bahwa kita cenderung melebih-lebihkan betapa negatifnya reaksi orang lain saat kita menolak permintaan mereka. Kita membayangkan mereka akan marah atau kecewa berat, padahal dalam kenyataannya, kebanyakan orang jauh lebih pengertian daripada yang kita duga. Secara biologis, saat kita mengantisipasi konflik, seperti menolak seseorang, otak kita dapat melepaskan hormon stres seperti kortisol. Rasa bersalah yang muncul adalah mekanisme sosial kuno yang dirancang untuk menjaga keharmonisan dalam kelompok. Namun, di dunia modern, mekanisme ini seringkali menjadi bumerang dan justru merugikan kesehatan mental kita jika tidak dikelola dengan baik. Intinya, rasa bersalah itu seringkali hanya ada di kepala kita, bukan di reaksi nyata orang lain. 5 cara berkata, tidak, tanpa merasa bersalah. Menolak tidak harus terdengar kasar atau dingin. Berikut adalah 5 strategi elegan yang bisa Anda praktikkan untuk mulai menetapkan batasan dengan percaya diri. Metode sandwich, apresiasi, tolak, alternatif ini adalah cara paling halus untuk menolak. Anda mengapit penolakan di antara dua pernyataan positif. Struktur positif, apresiasi permintaan mereka. Negatif, sampaikan penolakan dengan jelas. Positif, tawarkan alternatif atau harapan baik. Contoh di kantor, terima kasih banyak sudah memikirkan saya untuk proyek ini, terdengar sangat menarik. Apresiasi. Sayangnya, saat ini saya benar-benar fokus untuk menyelesaikan target X dan tidak bisa mengambil tanggung jawab tambahan. Tolak. Mungkin Fajar bisa membantu, karena dia punya keahlian di bidang itu. Alternatif. Contoh dengan teman, wah, terima kasih ya sudah mengajakku nonton malam ini. Apresiasi. Aku harus lewat dulu untuk malam ini, badanku butuh istirahat. Tolak. Bagaimana kalau kita atur lagi akhir pekan depan? Alternatif. Penolakan yang tegas namun sopan, tanpa perlu alasan panjang. Anda tidak selalu berutang penjelasan detail kepada semua orang. Terkadang, penolakan yang singkat dan jelas sudah cukup. Struktur, gunakan frasa yang sopan namun tidak membuka ruang untuk negosiasi. Contoh, terima kasih atas tawarannya, tapi saya tidak bisa. Saya menghargai Anda bertanya, namun saya harus menolaknya. Sayangnya, itu tidak akan berhasil bagi saya saat ini. Tunda jawaban untuk memberi ruang berpikir jika Anda merasa tertekan untuk langsung menjawab, ya, belilah waktu untuk diri sendiri. Ini memberi Anda kesempatan untuk benar-benar mempertimbangkan permintaan tersebut tanpa tekanan. Struktur,
Minta waktu untuk memeriksa jadwal atau berpikir. Contoh, boleh saya cek jadwal saya dulu? Nanti saya kabari lagi ya. Terdengar menarik. Izinkan saya memikirkannya sejenak dan saya akan memberi jawaban besok pagi. Saya perlu melihat prioritas saya dulu, akan saya informasikan secepatnya. Beri alasan singkat yang berfokus pada diri sendiri daripada membuat alasan yang terdengar seperti menyalahkan keadaan atau orang lain. Berikan alasan jujur yang berpusat pada keterbatasan atau prioritas Anda. Struktur, tolak dengan menyebutkan komitmen atau kebutuhan pribadi Anda. Contoh, saya tidak bisa membantu mengerjakan laporan itu karena saya harus fokus menyelesaikan tugas utama saya sebelum tenggat waktu. Saya tidak bisa ikut kumpul malam ini karena saya sudah berjanji pada diri sendiri untuk istirahat lebih awal minggu ini. Tetapkan batasan proaktif, kebijakan pribadi, ini adalah strategi jangka panjang. Dengan memiliki kebijakan pribadi, Anda membuat penolakan menjadi lebih mudah karena itu bukan tentang orang yang meminta, melainkan tentang prinsip yang Anda pegang. Struktur, buat aturan untuk diri sendiri dan komunikasikan jika perlu. Contoh, saya punya kebijakan untuk tidak membahas pekerjaan via WhatsApp setelah jam 7 malam agar bisa fokus dengan keluarga. Untuk menjaga keseimbangan, saya tidak mengambil proyek sampingan selama akhir pekan. Kesimpulan, berubah dari seorang people pleaser menjadi individu yang mampu menetapkan batasan sehat adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan instan. Akan ada saat-saat di mana rasa bersalah itu muncul kembali, dan itu tidak apa-apa. Ingatlah bahwa setiap kali Anda berkata, tidak, pada hal yang menguras energi Anda sebenarnya sedang berkata, ya, pada kesehatan mental, kebahagiaan, dan kedamaian diri Anda. Anda berhak atas waktu dan energi Anda sendiri. Mulai dari mana? Jangan mencoba mengubah semuanya dalam satu malam. Pilih 1 dari 5 cara di atas yang paling sesuai dengan gaya Anda. Praktikan pada kesempatan kecil pertama yang datang, mungkin saat menolak ajakan makan siang ketika Anda sudah membawa bekal. Jika bermanfaat silahkan like, share dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di sesi selanjutnya.